Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, perkenalkan nama saya I Gusti Kade Bagus Prananda, NPM 20140016, kelas Sejarah 2A, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha dengan dosen pengampu Ibu Yustiani, SPD MPD yang terhormat, dengan artikel yang berjudul Politik Kerajaan Bali. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan. Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini merupakan istilah serangkaian kerajaan Hindu-Buddha yang memerintah di Bali, di Kepulauan Sunda Kecil, Indonesia. Kerajaan Bali sendiri ini merupakan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang terbagi menjadi beberapa masa pada dinasti pada saat itu. Kerajaan ini juga bermula pada awal abad ke-10 sampai awal abad ke-20. Dan di sini saya sudah memiliki gambar gapura Kerajaan Bali. Apakah di sini sudah ada yang mengetahui gapura Kerajaan Bali? Bentuk gapura Kerajaan Bali ini seperti ini, bisa kita lihat pada gambar. Gapura Kerajaan Bali ini bentuknya seperti ini karena sudah menjadi corak ataupun ciri khas dari kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Gapuranya bentuknya seperti ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan politik kerajaan Gel-Gel yang ada di Bali. Sebelum saya menjelaskan, apakah di sini anak-anak sudah ada yang mengetahui latar belakang kerajaan Gel-Gel? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Kerajaan Gel-Gel ini merupakan kerajaan yang berdiri di daerah Bali. Kekuasaan kerajaan Gel-Gel ini mencakup Pulau Bali, kemudian Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa. Baik, kita tulis terlebih dahulu kerajaan Gel-Gel. Kerajaan Gel-Gel. Ini luas wilayahnya ini mencakup tadi Pulau Bali, yang kedua Pulau Lombok, dan yang ketiga ini Pulau Sumbawa. Ketiga wilayah ini merupakan kekuasaan dari kerajaan Gel-Gel yang ada di Bali. Kemudian kerajaan Gel-Gel ini berakhir masanya ini pada masa pemerintahan Ki Ageng Makrukti karena diserang oleh Dewa Agung Jambe I pada tahun 1867. Jadi kerajaan Gel-Gel ini berakhir ini pada tahun 1867 pada masa pemerintahan Ki Ageng Makrukti karena diserang oleh Dewa Agung Jambe I.
Kemudian di sini saya sudah membuat kotak tabel. Di sini saya akan menjelaskan secara terperincinya kerajaan Gel-Gel politiknya, supaya lebih gampang untuk diterima materinya, maka saya buatkan tabel seperti ini. Kerajaan Gel-Gel, kerajaan Gel-Gel. Kita akan masuk pertama ibu kotanya. Ibu kota. Ibu kota kerajaan Gel-Gel. Sebelum saya jelaskan, apakah di sini anak-anak sudah ada yang mengetahui apa ibu kota kerajaan Gel-Gel? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Ibu kota kerajaan Gel-Gel ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu ibu kotanya Bedulu. Ini pada periodenya Warma Dewa. Yang pertama ini Bedulu. Itu pada periodenya periode Warma Dewa. Oke. Yang pertama, kemudian yang kedua ini Samprangan. Samprangan ini pada periodenya pemerintahannya Majapahit. Samprangan. Periodenya Majapahit. Oke. Kemudian yang ketiga ini itu Gel-Gel ibu kotanya. Berarti sudah jelas pada pemerintahan periodenya kerajaan Gel-Gel. Gel-Gel. Pemerintahan Gel-Gel, periodenya Gel-Gel. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini Kelungkung. Kelungkung ini pada periodenya 9 kerajaan. Kelungkung itu periodenya 9 kerajaan, pada periode 9 kerajaan. Kelungkung 9 kerajaan. Kemudian kita masuk ke agamanya, agama yang dianut, agamanya. Maka anak-anak di sini sudah ada yang tak mengetahui agama yang dianut pada pemerintahan kerajaan Gel-Gel ini. Baik, kerajaan Gel-Gel ini agamanya yang dianut karena di daerah Bali, berarti agamanya ini Hindu Bali dan apa? Dan Buddha Mahayana. Buddha Mahayana. Jadi agama yang dianut ini ada dua, yaitu Hindu Bali dan Buddha Mahayana. Kemudian kita masuk ke bahasanya. Bahasa yang digunakan ini yaitu ada dua macam, yaitu bahasa yang pertama bahasa Kawi, kemudian yang kedua ini bahasa Bali, karena di daerah Bali jadi bahasa Kawi dan bahasa Bali. Kita tulis dulu bahasa Kawi dan bahasa Bali. Kemudian pemerintahannya ini, apakah pemerintahannya di sini sudah ada yang mengetahui? Anak-anak, apakah sudah ada yang mengetahui pemerintahan kerajaan Gel-Gel ini? Pemerintahan kerajaan Gel-Gel ini monarki. Kemudian
ada rajanya, Arya Dalem, dan Dewa Agung. Kemudian kita masuk ke masa-masa pemerintahannya. Pada tahun 914, pada tahun 914 ini diperintah oleh Sri Kesari Warma Dewa. Sri Kesari Warma Dewa. Kemudian pada akhir abad ke-10, abad ke-10 ini masa pemerintahan diperintah oleh Udayana Warma Dewa. Udayana Warma Dewa. Oke. Kemudian pada awal abad ke-11, nya kita tulis dahulu awal abad ke-11. Ini diperintah oleh siapa? Apakah anak-anak sudah ada yang mengetahui? Pada awal abad ke-11 ini diperintah, masa pemerintahan itu diperintah oleh anak Wungcu. Lanjut. Kemudian pada tahun 1180 diperintah oleh Jaya Pangsu. Kita tulis perintah pada tahun 1180 ini diperintah oleh Jaya Pangsu. Kemudian pada tahun 1343 ini diperintah oleh siapa? Yaitu pada tahun 343 ini diperintah oleh Arya Kencang. Pada tahun 1343 ini di masa pemerintahan diperintah oleh Arya Kencang. Kemudian pada pertengahan abad ke-16, pada pertengahan abad ke-16 ini ada yang tahu diperintah oleh siapa? Yaitu diperintah oleh Dalem Batu Renggong. Ini Dalem Batu Renggong. Oke. Dan yang terakhir pada tahun 1980 ada yang tahu diperintah oleh siapa? Pada tahun 1980 ini diperintah oleh Dewa Agung Jambe II. Ya. Pada tahun 1980 ini masa pemerintahnya Dewa Agung Jambe II. Ini merupakan penjelasan secara terperincinya tentang kerajaan Gegel ya. Dan kita masuk ke pada masa pemerintahan Udayana. Hubungan antara kerajaan Bali dengan kerajaan Mataram kuno ini berjalan dengan baik karena ada yang tahu disebabkan oleh apa, anak-anak? Karena disebabkan oleh pernikahan antara Udayana dengan Gunapriya Dharma Patni, yaitu cicit dari Empu Sendok. Jadi yang menyebabkan itu karena pernikahan
antara Gurna Pria dengan Udayana. Gurna Pria Dharma Patni ini merupakan cicit dari Empu Sendok, sehingga itu dulu ini bukan cicit dari Empu Sendok. Sehingga karena adanya pernikahan antara Udayana dengan Gurna Pria Dharma Patni ini, sehingga hubungan antara Kerajaan Bali dengan Mataram kuno ini berjalan dengan baik, dan ini merupakan salah satu politik dari Kerajaan Bali, yaitu dengan adanya pernikahan ini. Baik, mungkin itu saja materi atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata ataupun penyampaian yang salah dalam menyampaikan materi ataupun presentasi ini, saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.